Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri menyebut Presiden Joko Widodo menitipkan warga negara Indonesia di Arab Saudi kepada Raja Salman, terutama warga negara Indonesia yang mengalami permasalahan hukum di Arab Saudi. Dan dari 600 ribu orang itu banyak juga yang ada beberapa lah ya, yang juga mengalami permasalahan hukum dan juga yang menjadi korban dari berbagai macam kejahatan dan kejadian. Dan tentunya ini ya yang dititipkan oleh Bapak Presiden kepada Raja Salman agar warga negara Indonesia di sana yang menghadapi berbagai permasalahan baik permasalahan hukum atau kejahatan juga diberikan berbagai kemudahan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Masih terkait dengan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, saudara, salah satunya adalah Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang menjadi tersangka pembunuhan King Jong-nam di Malaysia, yang akhirnya didakwa dengan pasal pembunuhan dan terancam hukuman mati. Hal ini juga ternyata mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Gita Markesri yang akan bergabung bersama kami. Selamat malam, Gita. Lalu apa saja langkah yang akan diambil pemerintah terkait dengan upaya pendampingan terhadap Siti Aisyah? Langkah hukum sudah diambil Yasir Nene Ama terkait dengan kasus yang membelit Siti Aisyah di Malaysia. Dan betul juga seperti yang Anda sampaikan bahwa Siti Aisyah ini sudah menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tinggi Sepang di Malaysia pada hari Rabu 1 Maret 2017 yang lalu. Ketika itu Yasir dan juga Anda saudara, Siti Aisyah ini didampingi oleh tim pendampingan hukum atau perlindungan, perlindungan WNI dan juga pendamping hukum atau penasihat hukum dari Indonesia yang mendampingi pada saat sidang perdana. Dalam dakwaan ketika itu disampaikan oleh penuntut umum bahwa Siti Aisyah ini didakwa terkait dengan pasal pembunuhan dan juga persekongkolan. Nanti apabila dakwaan penuntut umum ini terbukti, maka Siti Aisyah ini terancam dengan hukuman mati. Kemudian yang menjadi langkah nyata dari pihak negara dalam hal ini adalah Indonesia, bahwa pemerintah sudah memberikan pendampingan hukum kepada Siti Aisyah. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tim perlindungan warga negara Indonesia juga mendampingi Siti Aisyah pun juga dengan tim pendampingan hukumnya terkait dengan hak-hak yang akan diterimakan oleh Siti Aisyah. Kemudian kami mendapatkan informasi pula bahwa Menko Polhukam Wiranto juga sudah menyampaikan dan juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mengintervensi proses hukum yang saat ini sedang berjalan di Malaysia terkait dengan Siti Aisyah atau terkait dengan kasus yang melibatkan Siti Aisyah. Akan tetapi Menko Polhukam menyampaikan bahwa memberikan misi kepada Kementerian Luar Negeri untuk segera menyelesaikan kasus ini. Langkah-langkah selanjutnya yang ditempuh terkait dengan hak-hak dari proses hukum Siti Aisyah adalah meminta kepada hakim supaya tidak menyampaikan kepada publik apa yang menjadi hasil penyelidikan atau hasil investigasi terkait dengan tewasnya saudara tiri dari pemimpin Korea Utara ini. Kemudian pemerintah Indonesia disampaikan oleh Armanata Nasir yang merupakan juru bicara dari Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tentunya meminta atau mencari keadilan bagi Siti Aisyah. Dan berikut akan kami sampaikan pernyataan selengkapnya dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir. Siti Aisyah juga setelah sidang dipindah ke penahanannya dipindah yang tadinya di kantor polisi ke kantor penahanan perempuan di Sepang. Tentu kedepannya Indonesia mengharapkan agar proses persidangan berjalan adil, dan kita selalu menekankan bahwa selama ini masih dalam proses persidangan, kita harus menegakkan prinsip innocence until proven guilty, sehingga kita tidak boleh juga melakukan trial by public opinion untuk Siti Aisyah. Itu intinya yang harus disampaikan.
Di sisi lain, Yasir dan juga saudara, keluarga dari Siti Aisyah yang sebagian besar berada di Serang, Banten, menyatakan harapan atau keinginannya disampaikan kepada Bupati Serang yang mengunjungi keluarga Siti Aisyah, bahwa keluarga khususnya sang ibu menginginkan untuk bertemu dengan Siti Aisyah di Malaysia. Akan tetapi disampaikan oleh tim Kementerian Luar Negeri, Siti Aisyah menitipkan pesan kepada keluarga, dalam hal ini adalah kepada sang ibu, untuk tidak perlu datang atau hadir di Malaysia menjenguknya. Siti Aisyah membutuhkan doa saja yang tentunya ia harapkan dari keluarga besar, dan fokus pada kesehatan sang ibu sehingga tidak perlu harus jauh-jauh terbang ke Malaysia. Nah, Siti Aisyah ini terlibat kasus dengan pembunuhan saudara tiri dari pemimpin Korea, yakni tewasnya Kim Jong Nam. Ketika itu Kim Jong Nam berada di Bandara Internasional Kuala Lumpur. Ketika itu ia mau melanjutkan perjalanannya ke Makau. Disitulah ia tewas karena dibunuh menggunakan racun saraf, di mana Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa racun yang membunuh dari Kim Jong Nam ini dikategorikan sebagai racun pembunuh massal. PBB menyatakan seperti itu. Kemudian terkait dengan sidang dan proses hukum Siti Aisyah, setelah menjalani sidang perdananya, Siti Aisyah ini atau tempat penahanan Siti Aisyah ini dipindahkan ke rumah penjara khusus wanita di Kajang di Selangor. Setelah sebelumnya ia ditahan di kantor polisi di Cyberjaya. Dan terakhir, Yasir dan juga Anda saudara, proses hukum selanjutnya adalah Siti Aisyah akan menjalani sidang kedua dan rencananya akan digelar nanti pada tanggal 13 Maret 2017 mendatang. Sementara demikian, kembali ke Anda, Yasir. Terima kasih Gita Markersi atas informasi langsungnya untuk program Live Report. Saudara, ini masih terkait dengan tenaga kerja Indonesia. Ini terkait dengan kasus dugaan pencurian organ tubuh yang dialami oleh seorang tenaga kerja Indonesia asal Lombok, Nusa Tenggara Barat yang terus diselidiki. Sri Rabita akhirnya menjalani operasi pengangkatan selang yang bersarang di dalam tubuhnya di sebuah rumah sakit di Kota Mataram. Operasi pengangkatan berlangsung selama 4 jam, di mana tim dokter melakukan operasi berhasil mengangkat potongan selang berwarna hitam. Sejauh ini kondisi Rabita berangsur membaik. Kuasa hukum Rabita masih menunggu hasil reka medis yang lengkap dari tim dokter terkait kondisi ginjal Rabita. Jurnalis Kompas TV, Fitri Rahmawati, akan menyampaikan selengkapnya terkait dengan perkembangan Sri Rabita. Selamat malam. Selamat malam, ini bagaimana terkait dengan perkembangan penyelidikan kasus dari Sri Rabita ini? Apakah dengan adanya hasil ini sudah ada langkah yang akan diambil oleh kuasa hukum dari Sri Rabita? Ya, Yasir dan juga saudara, bahwa operasi pengangkatan selang dari tubuh Sri Rabita telah dilakukan pada Kamis tadi pagi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Dan selama 4 jam operasi itu berlangsung. Sebenarnya operasi ini menurut tim dokter yang melakukan operasi akan berlangsung selama 15 menit. Namun karena prosesnya yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menjalankan operasi ini, maka operasi akhirnya berlangsung selama 4 jam. Dan pengangkatan selang ini telah dilakukan dari Sri Rabita yang tertanam selama 3 tahun. Jadi setelah proses ini, tim kuasa hukum juga menyatakan bahwa kondisi dari Sri Rabita telah berangsur-angsur pulih, dan sampai saat ini tim kuasa hukum juga menyatakan bahwa pihaknya belum bisa diberitahukan di mana Sri Rabita menjalani operasinya yang sebenarnya akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari ini. Namun karena persoalan tertentu dan karena ada intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka tim kuasa hukum memindahkan Sri Rabita ke sebuah rumah sakit di Kota Mataram. Dan hingga saat ini proses pemulihan terhadap Sri Rabita telah dilakukan oleh tim dokter dari rumah sakit tersebut. Dan setelah proses ini, tim kuasa hukum akan menunggu apa hasil dari opini pembanding dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap Sri Rabita. Karena sebelumnya pihak Rumah Sakit Umum Provinsi menyatakan bahwa ginjal Sri Rabita
lengkap dan dalam kondisi baik. Dan saat ini Siti Ragita telah menjalani proses pemulihan. Dan Yasir, saat ini tim kuasa hukum juga telah menyusun sejumlah fakta-fakta yang dialami Sri Ragita yang dianggap janggal selama ini. Yasir. Mawati melaporkan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat terkait dengan kondisi Sri Ragita. Tenaga kerja Indonesia ini kondisinya sudah mulai membaik dan ini masih tengah diselidiki karena ada dua perdebatan antara apakah benar-benar ginjal dari Sri Ragita ini benar-benar hilang atau tidak. Kita tunggu bagaimana proses kelanjutan dari pihak kepolisian dan juga pihak-pihak terkait dengan penyelidikan kasus ini. Usai jeda saudara, kita ke Jambi untuk melihat